hasilkan di sini itu adalah emping ya teman-teman. Jadi di sini itu kan kalau pas musim melinjo itu kan murah ya, melinjonya murah. Ini bisa dimanfaatkan, tetapi sekarang itu pas nggak musim, sudah habis ya melinjo, jadi hanya musim-musim saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya kebetulan pas di rumah ya. Jadi kalau di rumah itu memang sebenarnya banyak nganggurnya ya teman-teman. Jadi kalau kita nganggur tuh rasanya tidak enak juga ya kan. Walaupun kadang itu saya sendiri kan setiap hari membuat konten, tapi karena memang di sini cuaca memang kurang mendukung ya, mau keluar aja seperti ogah-ogahan ya teman-teman. Nah, jadi saya hanya memperlihatkan ya teman-teman. Jadi kalau di desa itu kita itu memang apa ya, artinya kita itu memang harus memilih usaha sendiri. Nah, di rumah saya pun, di tempat kami pun ya teman-teman, banyak kan menjadi apa ya, artinya secara pekerjaan itu adalah mandiri ya. Selain secara keluarga mungkin baik tani ataupun dagang seperti itu. Nah, saya tunjukkan ya teman-teman, di belakang saya itu kan acak-acakan semua ya, peralatan rumah tangga. Ini sebenarnya tempat kakak ya, seperti itu. Dan ada kegiatan sambilan ya, ada kegiatan sambilan mungkin ya. Ini menjadikan suatu apa ya, inspirasi ya teman-teman, ketika kita memang tinggalnya di desa ya teman-teman. Jadi selain saya sendiri sebagai pedagang kaki lima ya teman-teman ya, jualan cakwe dan dading atau roti goreng ya teman. Nah, di sini sebenarnya ada kegiatan ya teman. Kegiatan ini saya tunjukkan bahwa kalau kita mau berusaha itu ya, walaupun kita itu tinggal di desa ya teman-teman, banyak sekali sih peluang itu seperti itu. Walaupun kalau di desa itu tidak seramai seperti kita usaha di kota ya, karena memang ya maklumlah, penduduk di desa itu, apalagi kalau di desa-desa tempat kami seperti ini ya, jauh dari perkotaan, dari kota besar maksudnya. Apalagi tempat kami itu kan ya teman-teman adalah tempat kabupaten yang baru berkembang, artinya kabupaten yang baru pemekaran, yang belum lama, dan penduduknya pun tidak seramai di pulau-pulau Jawa kan seperti itu. Jadi kami sendiri berada di Sumatera ya, tepatnya di Lampung, di Kabupaten Pesisir Barat, yang notabene adalah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Jadi memang harus apa ya, artinya jeli mencari peluang usaha ya, karena di sini pun banyak orang-orang juga merantau seperti di Jawa-Jawa seperti itu. Oke teman-teman, saya lihat kan ada beberapa produk yang hasil olahan dari rumah sini ya teman-teman. Nah, kalau di rumah ini ya teman-teman, ini acak-acakan ya teman-teman, karena memang peralatan apa ya namanya, pakai kegiatan sehari-hari itu kan sangat berantakan kan seperti itu. Nah, di sini ada produk-produk ya teman-teman. Produk-produk ini dari karya kami, atau terutama tepatnya kakak saya ya, yang setiap hari itu sambilan lah, karena memang ada anak sekolah kan seperti itu. Bahkan ada ponakan yang kuliah. Jadi kalau tidak terampil di desa itu ya, kita tidak bisa apa ya, mencari tambahan kalau hanya mengandalkan satu peluang saja kan seperti itu. Nah ini ya teman-teman, salah satu kegiatan harian itu yang bisa setidaknya untuk menopang kalau kita itu hidup di desa ya teman. Ini salah satu produk ya teman-teman yang kita hasilkan di sini itu adalah emping ya teman-teman. Jadi di sini itu kan kalau pas musim melinjo itu kan murah ya, melinjonya murah. Ini bisa dimanfaatkan, tetapi sekarang itu pas nggak musim, sudah habis ya melinjo, jadi hanya musim-musim saja, karena kita juga mau mencari tempat jauh kan tidak mungkin juga ya. Jadi hanya memanfaatkan apa yang ada di sini, seperti pas musim melinjo seperti itu kita membuat emping seperti ini. Ini adalah karya dari kakak saya yang di rumah ya teman-teman. Jadi setiap hari kalau pas ada musim melinjo itu, atau tangkil ya bahasa di sini itu, bikin emping seperti ini. Lumayan teman-teman. Ini kalau tangkil itu kan 1 kilo atau melinjo ya, 1 kilo itu kan di sini paling harga sekitar 8.000, 6.000, bahkan kadang 5.000 itu kan, tanpa kulit ya, seperti kalau yang udah tua itu. Nah, dengan kalau harga emping sendiri itu sekarang itu kalau apa namanya, tengkulak ngambil ke kita itu 45.000 kalau di sini, tapi nggak tahu ya kalau di daerah-daerah lain ya, seperti di Jawa teman-teman. Nah, kemudian ada lagi ini yang di sini tadi teman. Ini adalah hasil dari sini sendiri ya teman. Nah, namanya di desa teman. Jadi ini adalah keripik
pisang ya teman-teman. Jadi keripik pisang, di sini juga pisang murah ya seperti itu. Pisang murah kemudian dimanfaatkan dibuat seperti ini. Nah ini tadi empingnya sudah digoreng. Jadi ada yang suka ngider seperti itu, tetangga kita, bahkan teman kita seperti itu akan dititipkan seperti ini. Jadi dengan harga 5.000 walaupun di desa ini kadang masih laku juga ya teman. Jadi nah itu memanfaatkan ya teman, memanfaatkan yang ada ini seperti itu. Dan kemudian kita ada kemasan juga kan seperti itu. Nah, jadi salah satu, nah ini peralatannya ya untuk apa namanya, untuk ngepres ya. Jadi satu peralatannya untuk ngepres. Jadi ini, nah ini teman, jadi dibungkus kecil-kecil seperti ini jadikan produk. Nah ya kalau kita belajar itu kan mudah ya teman, apalagi sekarang itu ada YouTube tutorial kan seperti itu membuat keripik gitu kan, baik itu keripik yang ada lah, kalau ada singkong kita bisa bikin singkong kan seperti itu. Tapi yang lebih mudah ini daripada singkong gitu teman-teman, karena ini prosesnya ya menurut saya lebih ringan lah daripada singkong. Itu kan harus membersihkan lama seperti itu kan, kemudian mengupas satu-satu. Ini kan sekali langsung ya, artinya kita kupas kemudian di iris langsung digoreng kan seperti itu, dan lebih mudah proses ini ya daripada keripik singkong itu. Nah ini bungkus, jadi bungkus seperti ini ya teman, isinya tidak terlalu banyak ya. Kalau emping itu kan memang sedikit agak mahal ya teman. Jadi ini ada peyek juga teman, jadi peyek ini ya mungkin kita harus punya cita rasa sendiri ya teman. Ini peyek segini ini kalau dijual di sini 5.000-an ya kalau kita eceran seperti itu. Jadi kan buat tambah-tambah, namanya kalau di desa itu kan kita harus mencari peluang usaha ya teman. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan ya, apalagi kalau kita bisa berusaha di bidang kuliner, karena kuliner itulah yang satu-satunya yang apa ya, yang tidak ada matinya, baik itu di kota di desa kan seperti itu ya. Walaupun memang saingan sekarang itu lebih banyak ya teman-teman, lebih banyak dimanapun pasti orang-orang membuat usaha itu paling banyak kan seperti itu. Nah ini ada mereknya teman-teman. Jadi memang di sini juga termasuk binaan dari apa namanya, kalau di daerah tuh ya teman, dari Kementerian Perdagangan atau apa itu ya namanya. Nah itu seperti dibina, jadi masyarakat dibina dari UMKM. Walaupun kita menghasilkan dikit-dikit ini kan sudah agak lumayan sebenarnya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, salah satu kegiatan yang ada di desa itu untuk mencari tambahan-tambahan kehidupan. Karena kalau kita mengandalkan upahan saja mungkin tidak cukup ya teman-teman, apalagi sekarang ada anak sekolah, anak kuliah kan seperti itu ya. Buat sini kan ada ponaan kuliah juga, jadi memang biayanya itu ekstra ya teman. Jadi kita itu harus super aktif. Nah seperti itu. Nah jadi itu saja teman-teman sedikit keadaan kami yang di desa ini, dan memanfaatkan waktu luang untuk usaha ya teman. Jadi usaha salah satunya adalah membuat kreativitas seperti keripik-keripik seperti ini, emping, melinjo kan seperti itu. Nah jadi itu saja teman-teman, sedikit pertemuan pada saat ini. Saya hanya menceritakan bagaimana keadaan kami di desa, dan saya juga kebetulan pas berada di rumah. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya di tayangan-tayangan dan video-video berikutnya.